Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini ibu-ibu hebat berdua? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Pak. semangat, Pak. Alhamdulillah luar biasa ya. Kita telah sudi meluangkan waktu di tengah malam kayak gini untuk kemudian kita melakukan praktek coaching bersama. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Taufik dengan fasilitator Bapak Firmansyah dan Bapak Syaiful Bahri sebagai pengajar praktik saya. Silakan, mungkin bisa dilanjutkan oleh Bu Erwin kemudian ke Bu Galina untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Nama saya Erwin Arsi. Fasilitator saya adalah Bapak Firmansyah. Pengajar praktek saya adalah Bapak Saiful Rizal, Bapak Taufik. Ya. Iya. Nah, kalau saya sendiri, nama saya Galina Istighfarini dengan fasilitator sama Bapak Firmansyah dan pengajar prakteknya Bapak Saiful Rizal. Baik, terima kasih Ibu Erwin dan Ibu Galina telah memperkenalkan diri. Kemudian berikutnya, karena kita akan melakukan praktek coaching, jadi perlu saya sampaikan beberapa aspek yang akan diobservasi. Dalam hal ini adalah 3 kompetensi coaching, yaitu yang pertama, mohon izin untuk screen share screen. Baik, Bapak. Cut. Saya ulang. Baiklah, Ibu Erwin dan Ibu Galina, untuk kemudian kita melakukan praktek coaching, mungkin sebaiknya saya perlu menjelaskan tentang beberapa aspek kompetensi yang harus dimiliki dalam melaksanakan praktek coaching. Dalam hal ini saya mohon izin untuk share screen lembar rubrik penilaian yang telah saya sediakan di sini. Yang ini ya. Iya, Bapak. Nah, yang pertama yaitu aspek kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah aspek mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira nih, untuk putaran pertama ini mungkin saya dulu sebagai pengamat ya Bu Erwin dan Bu Galina ya. Iya. Kemudian Bu Erwin sebagai coach dan Bu Galina sebagai coachee. Baik, Bapak. Nah, saya ke Bu Erwin dulu. Bu Erwin ini kan sebagai coach. Kira-kira Iya. dari ketiga aspek ini mana nih yang perlu saya observasi? Baiklah, Bapak Taufik. Menurut saya 3 aspek aja semuanya dinilai, Bapak Taufik. Baiklah. Nah, terima kasih Bu Erwin. Mungkin untuk lebih mempersingkat waktu, saya persilahkan Bu Erwin sebagai coach dan Bu Galina sebagai coachee untuk memulai percakapan dengan menggunakan pendekatan coaching. Kami persilahkan. Terima kasih, Bapak Taufik. Assalamualaikum, Ibu Galina. Waalaikumsalam, Bu Erwin. Nah, tetap semangat ya meskipun malam ya. Siap, tetap semangat. Iya. Hari ini saya ingin mendengar ceritanya Ibu Galina. Ada enggak yang mau diceritakan? Ada, Ibu. Oke, silahkan. Terima kasih waktunya. Begini, Ibu, untuk kesempatan kali ini saya akan menceritakan permasalahan saya di kelas ya. Jadi di kelas saya itu ada salah satu murid yang bermasalah, Bu Erwin. Nah, masalah murid itu setiap pembelajaran saya dia tidak aktif, selalu tidak aktif. Nah, kadang-kadang jika jam pelajaran saya itu setelah jam istirahat, anaknya tidak masuk kelas gitu.
tidak masuk kelas. Jadi saya cari kemana-mana juga tidak ada gitu. Nah, awalnya saya sempat bertanya-tanya ya, apa metode pembelajaran saya yang tidak menyenangkan gitu ya. Akhirnya saya mencoba beberapa metode pembelajaran yang uh, metode pembelajaran itu membuat siswa lain lebih aktif, lebih bersemangat, tetapi anak ini tidak ada perkembangan, Bu Erwin. Jadi dia tidak menunjukkan antusiasnya dalam belajar gitu. Jadi gimana ya? Dia itu cenderung masif begitu. Sepertinya kalau kalau saya menilai dia uh, apa ya? Seperti malas gitu untuk menerima pembelajaran dan selalu mencari-cari alasan agar bisa keluar dari kelas gitu. Nah, iya. Iya. Begitu ya Ibu. Iya, Ibu. Kalau mendengarkan dari ceritanya Ibu Galina tadi, siswa ini sangat pasif sekali ya. Iya. Jadi benar. dia cenderung terlalu diam ya, tidak aktif dalam belajar, tapi seringkali keluar kelas tanpa tahu dia ada di mana, dan bahkan ini di setiap pelajaran seperti itu. Nah, saya sempat berpikir gitu, apakah dia bersikap seperti ini hanya di pelajaran saya ya. Akhirnya saya bertanya kepada teman sejawat di mata pelajaran lain. Ternyata beliau juga merasakan hal yang sama. Jadi anak ini memang di semua pelajaran dia itu tidak aktif begitu, Bu. Oh, begitu ya. Iya. Kira-kira dari kondisi seperti ini, kondisi ideal seperti apa yang diinginkan Ibu Galina? Pastinya ya. Yang diharapkan. Ya, pastinya semua guru menginginkan muridnya aktif dalam proses pembelajaran, kemudian dia bisa lebih mandiri. Ini kan salah satu model dia untuk bisa meningkatkan kemampuan akademiknya ya. Saya kira begitu. Itu kondisi ideal yang saya inginkan, Ibu. Iya, dari kondisi ideal seperti itu, kira-kira posisinya Bu Galina sekarang tandanya ada rentang skala ya, antara 1 sampai 10. Posisi Ibu Galina menghadapi masalah tersebut ada di posisi berapa? Menurut saya masih di posisi 5, Bu ya. Posisi 5. Iya. Adakah keinginan Ibu Galina untuk ke posisi angka 10 seperti itu? Sangat ingin, Ibu. Sangat ingin. Iya. Menurut Ibu Galina, posisi 5 itu dalam kondisi seperti ini yang seperti apa, Ibu? Begini ya, Bu ya. Kenapa saya mengatakan saya berada di posisi 5? Karena kemarin itu sebenarnya saya sempat mendekati anaknya secara individual ya. Iya. Nah, itu pun di jam pelajaran lain, dia waktu itu ada di luar kelas. Nah, kebetulan saya kosong. Akhirnya saya sampiri anaknya. Saya duduk di dekatnya, Bu. Kemudian sambil berbicara santai ya, saya mengajak dia untuk curhat gitulah. Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing dia gitu. Ternyata kalau saya simpulkan dari jawaban anak ini, dia mengatakan bahwa begini, orang saya tidak diperhatikan, Bu, sama guru-guru. Nah, terus dia bilang gini, saya, Bu, males ikut pelajaran karena apa? Saya tidak ngerti, Bu. Saya tidak ngerti apa yang diajarkan sama guru. Loh, kamu kalau tidak ngerti, kok tidak tanya, Nak? Mau tanya gimana, Bu? Orang saya tidak didengerin. Orang saya diabaikan gitu. Nah, kamu mau ngerti gimana kalau kamu ndak dengerin gurunya? Saya gitu. Percuma, Bu, saya dengerin, saya juga ndak ngerti. Kok ndak tanya? Mau tanya gimana, Bu? Saya ndak didengerin, saya dianggap ndak ada. Oh, mungkin saya gini, mungkin kamu pernah buat salah sama gurunya, belum minta maaf. Terus guru merasa kamu itu ya begitu, mengecap kamu malas akhirnya dan mengecap kamu anak nakal gitu. Enggak, Bu, gitu jawabnya. Pokoknya saya malas, Bu.
Saya memang tidak pintar, Bu. Makanya saya sulit untuk mengerti gitu. Nah, salah satu contoh, karena saya tahu sendiri, Bu, di mata pelajaran olahraga ini pun guru olahraga curhat sama saya, dia itu jarang ikut olahraga gitu. Setelah saya konfirmasi ke anaknya, ini salah satu contohnya, kamu jarang kan ikut olahraga, saya gitu. Mau ikut gimana, Bu? Orang saya tanya sama guru olahraganya dicuekin gitu. Nah, Oh, jadi saya menyimpulkan anak ini butuh perhatian lebih gitu, Bu. iya. Nah, tapi saya masih belum melakukan hal apapun. Jadi saya menganggap ini masih di skala 5 ya. Oh, Masih oke. di skala 5. Iya. Menarik sekali ya Ibu ya. Dari cerita Ibu Galina yang tadi itu ternyata anak ini memang apa ya? Kurang perhatian ya. Iya, Kurang Bu. perhatian dan dia merasa dicuekin oleh gurunya seperti Iya. itu ya Bu ya. Iya, iya, Bu. Kira-kira solusinya Ibu Galina apa Nah, untuk mengatasi anak yang seperti itu? kalau solusi ya, saya kan di pendidikan guru penggerak kan sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu ya. Iya. Jadi suatu pembelajaran yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan individu murid. Artinya begini, kita sebagai guru harus memahami dulu kebutuhan tiap murid-murid kita itu apa aja begitu kan. Nah, Ya, saya akan betul. melakukan perbaikan terhadap diri saya dulu dengan memahami kebutuhan anak ini apa. Kemudian saya menyesuaikan kegiatan pembelajaran saya tentunya. Metode pembelajaran saya artinya saya harus lebih mengadakan pendampingan individu kepada anak ini. Nah, kemudian setelah saya berhasil dengan pembelajaran saya, mungkin langkah selanjutnya saya bisa menularkan pengalaman saya ini ke guru-guru yang lain ya. Artinya mengajak Iya. guru-guru yang lain untuk juga melakukan pembelajaran diferensiasi begitu. Menurut saya itu langkah yang tepat ya untuk mengatasi masalah saya. Nah, kalau dilihat dari solusinya Ibu Galina, ternyata Ibu Galina itu termasuk guru hebat loh. Iya kan? Dari permasalahan seperti itu, Ibu Galina sudah memiliki solusi, cuman belum terrealisasi seperti itu ya. Dan Iya, Bu. nanti akan berbagi dengan teman guru yang lain Iya, Ibu. tentang pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Bagus sekali itu. Kira-kira kapan itu Ibu Galina akan melaksanakan rencana-rencana top seperti tadi itu? Ya. Untuk analisis kebutuhan ya, beberapa sudah saya lakukan ya, Bu ya. Jadi secepatnya saya rasa mulai besok saya sudah akan merencanakan proses pembelajaran yang untuk memenuhi kebutuhan anak itu begitu, Bu. Jadi mulai besok sebelum pertemuan berikutnya saya akan merancang proses pembelajaran itu gitu. Ya, Bu. Ya, oke. Jadi Bu Galina itu sudah menemukan solusinya sendiri ya kan ya. Jadi tetap semangat dan nanti Ibu ya kan akan dimulai besok. Ya. Kira-kira 3 hari lagi siap enggak kalau kita berbincang-bincang lagi untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari langkah-langkah yang Ibu Galina laksanakan nanti? Oh, ya, Bu. Siap, Bu. Saya senang malah bisa berbagi. Oke, terima kasih waktunya Ibu ya. Sama-sama, Maaf Bu mengganggu Erwin. malam-malam, tetap semangat. Besok pagi bangun tidur langsung semangat ya. Siap. Oke. Terima kasih, Bu Erwin ya. Saya cukupkan sekian dulu percakapan kita malam ini. Kita ketemu 3 hari lagi ya Bu ya. Iya, Bu. Iya, terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Erwin dan Ibu Galina, saya rasa cukup luar biasa sekali praktek coachingnya ya. Dari ketiga aspek yang barusan saya amati, saya melihat sudah cukup menggambarkan terpenuhinya tiga kompetensi dalam
Erwin, apa kira-kira yang sudah dilakukan pada saat barusan melakukan coaching? Nah, tentunya yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Ya, baiklah, terima kasih Bapak Taufik. Eh, Pada praktek coaching barusan, saya rasa sudah 3 aspek itu terpenuhi karena di sini kehadiran penuh juga sudah ada ya. Selain itu juga mendengarkan aktif, artinya mendengarkan aktif di sini saya mendengarkan ceritanya Ibu Galina itu dengan detail seperti itu, sehingga saya dapat mengulang untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berikutnya ke Ibu Galina. Seperti itu, Bapak. Iya, Bu Erwin. Nah, kemudian kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil praktek coaching yang barusan Ibu Erwin dan Ibu Galina lakukan? Mungkin kompetensi pertanyaan berbobot mungkin lebih ditingkatkan lagi seperti itu untuk menggali coachi supaya lebih terpancing untuk bercerita seperti itu. Baik, terima kasih. Saya rasa demikian ya Ibu Galina sama Ibu Erwin. Saya ucapkan terima kasih. Demikian yang saya dapat observasi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, pada putaran kedua praktek coaching ini, sebelumnya saya ingin membacakan dulu yang akan menjadi coachnya siapa, seperti itu. Coachnya di sini adalah Ibu Galina. Siap, Bu. Coachnya adalah Bapak Taufik. Baik. Dan saya sendiri sebagai pengamat. Sebelum kita melanjutkan praktek coaching ini, dari ketiga aspek percakapan coaching yang sudah kita siapkan, kira-kira untuk Ibu Galina, Iya, Bu. aspek mana yang akan diobservasi? Menurut saya lebih baik ketiganya ya, Bu Erwin ya. Baik, ketiganya ya. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Galina menjadi coach buat Bapak Taufik ya. Iya, Ibu. Siap ya? Siap. Oke, dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Taufik? Alhamdulillah Ibu Galina. Ibu Galina gimana nih? Alhamdulillah baik. Masih semangat ya? Ya, semangat. Oke. Pada kesempatan kali ini Pak Taufik kira-kira hal apa yang ingin kita bicarakan? Ya, Monggo. Bu Galina terima kasih. Kebetulan saya ingin mencoba bersama dengan Ibu Galina merefleksikan beberapa temuan atau permasalahan yang menurut saya menimbulkan konflik dalam diri saya, untuk kemudian saya harus menemukan jalan keluar, Ibu Galina. Iya. Iya, Bapak. Di kelas bersama dengan murid-murid saya sering menemukan murid saya itu yang terlambat. Iya. Dia juga kadang-kadang terlambat datang ke kelas, kemudian juga terlambat dalam mengumpulkan tugas dan lain sebagainya. Nah, intinya terkait dengan kedisiplinan itu sangat rentan sekali, Bu Galina. Iya, Bapak. Sehingga saya
kok bisa seperti ini ya, akhir-akhir ini murid saya kok sering tidak disiplin begitu Bu Galina. Iya. Jadi permasalahannya ada pada murid yang tidak disiplin ya Bapak ya. Iya betul Bu Nah, Galina. Dan saya merasa eh, harus ada sesuatu yang bisa membuat anak murid saya itu bisa berubah lebih baik lagi terkait dengan kedisiplinannya. ya, Kira-kira gimana nih Bu Galina? ya. Jadi melihat murid yang tidak disiplin itu kira-kira harapan Bapak bagaimana? Kondisi ideal yang Bapak inginkan itu seperti apa? Kondisi ideal yang saya inginkan, tentunya saya menginginkan murid-murid saya itu bisa disiplin dalam masuk kelas, datang ke Ya. sekolah tentunya tepat waktu, kemudian juga dalam mengumpulkan tugas-tugas, itu juga bisa terselesaikan tepat waktu juga Bu Galina. Karena berdasarkan keinginan yang kuat dalam diri mereka sendiri itu bisa disiplin. Oh gitu ya Bapak ya. Nah, jadi kalau kita andaikan nih kondisi ideal yang Bapak sebutkan tadi itu berskala 10 ya. Nah, kira-kira saat ini kondisi yang ada itu Bapak berada di skala berapa? Kalau yang saya rasakan ya, Ya, yang saya rasakan kayaknya eh, masih di skala 5 kayaknya Bu Galina. masih di skala 5 ya Bapak ya. Berarti kalau di skala 5 mungkin ya sudah ada upaya sebelumnya dari Bapak sendiri atau teman-teman guru, atau Bapak sudah sempat berkolaborasi dengan sesama rekan sejawat mungkin untuk mengatasi permasalahan murid ini? Ya, sudah ada Bu Galina. Mhm. Cuma saya merasa belum efektif ya Bu Galina. Karena sebelumnya itu saya dengan teman guru sudah membentuk semacam untuk meluangkan waktu sebentar diskusi Iya. bersama Hmm. terkait bagaimana cara menangani siswa yang tidak disiplin. Iya. Kemudian dihasilkan sebuah keputusan untuk membuat semacam peraturan lah di kelas. Peraturan yang dibuat oleh saya dengan guru yang tergabung dalam komunitas praktisi. Cuma akhir-akhir ini juga saya berpikir ini kok kayaknya kalau dibuatkan semacam peraturan ini kok kayaknya sepihak begitu Bu Oh Galina. iya. Sehingga saya merasa murid saya itu seakan-akan harus melakukan tindakan disiplin yang saya harapkan itu seakan-akan termotivasi dari luar dan berdasarkan aturan. Jadi kurang optimal begitu Bu Galina. Oh iya. Kalau saya menangkap dari apa yang Bapak utarakan barusan ya, bahwa sudah ada upaya kolaborasi dengan teman sejawat ya untuk membuat peraturan-peraturan, dan alhasil dengan adanya peraturan itu hanya memunculkan motivasi eksternal murid ya Bapak ya. Ya, ya betul. Ya, seperti kita ketahui ya, motivasi eksternal ternyata tidak memberikan efek yang maksimal gitu ya Bapak ya dari perubahan anak. Nah, kira-kira Bapak, apa menurut Bapak langkah yang bisa Bapak dan teman sejawat tempuh untuk mengatasi masalah murid ini, kedisiplinan murid ini Bapak? Nah, baik Bu Galina. Kebetulan saya di pendidikan guru bergerak itu pernah belajar gitu ya, pernah belajar bersama dengan rekan-rekan CGP lainnya tentang budaya positif di sekolah. Ya. Tentang bagaimana membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu sangat sangat berbeda sekali dengan peraturan. Benar. Kalau peraturan
aturan itu sifatnya sepihak, Mm-mm. mungkin kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini tidak sepihak, siswa yang ada di kelas itu ikut dilibatkan di dalam membuat keyakinan kelas, sehingga dalam hal ini murid punya kemauan untuk untuk kemudian melaksanakan keyakinan kelas tersebut, karena di dalam membuat keyakinan kelas itu juga sifatnya juga tidak memaksa. Artinya apa yang menjadi keyakinan bersama itulah yang dijadikan sebuah kesepakatan, sehingga tujuan yang muncul daripada keyakinan kelas itu adalah untuk memotivasi diri dari dalam diri itu sendiri, Ya. kemudian bisa melaksanakan kedisiplinan, tindakan disiplin. Oh ya. Saya rasa seperti itu yang ingin saya lakukan. Itu bagaimana Bu Galina kira-kira? Ya. Saya rasa itu merupakan langkah yang luar biasa ya. Jadi kalau saya tangkap di sini, langkah awal yang akan Bapak lakukan adalah mengajak seluruh siswa dan rekan-rekan guru untuk membuat keyakinan kelas, begitu ya Bapak ya? Iya, Ya. Dengan keyakinan kelas itu diharapkan murid dapat meyakini apa yang telah mereka buat, sehingga memunculkan motivasi internal, ya kan? Dan akhirnya anak setelah meyakini, dia pasti akan menjalankan itu. Bagus sekali Bapak. Langkah ini insya Allah ya dapat membawa perubahan yang lebih baik. Ya, insya Allah mudah-mudahan Bu Galina. iya. Kira-kira Bapak kapan akan melakukan langkah-langkah yang sudah Bapak tentukan tadi? Kalau melihat dari kondisi anak yang kedisiplinannya sudah menurun, tentunya itu kan mempengaruhi proses pembelajaran. Ya, Tujuan daripada pembelajaran itu bisa tidak tercapai 100% Bu Galina. Oleh karena itu saya menginginkan ini bisa segera saya lakukan untuk membuat keyakinan kelas itu dengan murid-murid saya. iya. Baik Bapak, satu lagi nih. Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan perkembangannya ya, setelah Bapak melaksanakan langkah-langkah perubahan ini? Bisa 2 minggu ke depan? Insya Allah bisa Bu Galina. Ya. Insya Allah 1 minggu cukup untuk kita kemudian ketemu lagi. Oh, 1 minggu ya? Iya. Baik Bapak, kita akan bertemu 1 minggu lagi ya untuk berbagi pengalaman bagaimana perkembangan yang terjadi terhadap permasalahan yang Bapak hadapi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Galina. Iya. Saya juga mengucapkan terima kasih berbincang-bincang dengan Bu Galina. Saya punya banyak gambaran untuk kemudian bisa melakukan Ya, praktek baik. sama-sama Bapak. Baik, saya cukupkan dulu ya Bapak. Sampai bertemu minggu depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, dari praktek coaching barusan saya mengamati 3 aspek itu sudah muncul semua di Ibu Galina sebagai coach, sehingga Bapak Taufik di sini sebagai coachi, beliau menceritakan kepada Ibu Galina itu dengan sangat luas, sehingga terjadi percakapan yang nyaman seperti itu. Untuk Ibu Galina, Iya Bu. hal apa saja yang sudah baik Ya. terhadap percakapan coaching barusan? Ya, menurut saya kehadiran penuh sudah baik. Kemudian saya bisa mendengarkan dengan aktif, dengan bantuan saya juga mencatat ya Bu ya, untuk membantu saya bisa
mendengarkan aktif, kemudian saya sudah bisa memberikan kesimpulan dari apa yang dibicarakan oleh Koci, sehingga saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggiring Koci dalam menggali potensinya untuk permasalahannya dan bisa mencari solusi dari permasalahannya sendiri begitu. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Ya. Apa kira-kira yang mau dikembangkan lagi dari aspek percakapan coaching? Ya, yang ingin saya kembangkan lagi adalah keterampilan saya dalam memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki oleh Koci dalam menghadapi permasalahannya. Itu aja Ibu. Ya, oke. Terima kasih. Untuk putaran kedua kita cukupkan sekian dulu ya. Baik. Kita cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Erwin dan Pak Taufik. Waalaikumsalam. Masih semangat ya? Ya, tetap semangat. Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke putaran ketiga percakapan coaching, di mana Bapak Taufik sebagai coach dan Bu Erwin sebagai coach. Sebelum percakapan dimulai, kita diskusikan dulu, tentukan dulu aspek dari kompetensi percakapan coaching yang akan kita observasi. Ada 3 ya, ada 3 macam aspek. Pertama itu kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga membuat pertanyaan berbobot. Saya tanyakan kepada Pak Taufik sebagai coach, kira-kira aspek yang mana yang akan kita observasi Bapak? Ketiganya sama-sama penting untuk diobservasi Bu Galina. Jadi saya mau ketiganya bisa diobservasi. Baik. Baik Bapak. Baik, jadi ketiganya ya Bapak ya, dengan indikator yang sudah kita tentukan di awal tadi ya. Betul. Ya, baiklah. Apakah sudah siap Pak Taufik dan Bu Erwin untuk melaksanakan coaching? Siap. Baik, saya persilahkan Bapak, Ibu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Erwinarsi. Waalaikumsalam Bapak Taufik. Masih segar ya, masih semangat ya. Malam. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Galina telah menyempatkan waktunya untuk bersama dengan saya. Ini ngomong-ngomong gimana nih? Kayaknya ada sesuatu yang mau direfleksikan bersama dengan saya Bu Erwin. Kira-kira masalah apa yang akan kita refleksikan bersama? Ya, baik Bapak. Ada satu hal yang mengganjal buat saya pribadi, yaitu begini. Saya kebetulan mengajar kelas 7. Ya. Ya, di kelas 7 itu jumlah siswanya kan kurang lebih 25 ya. 3 di antaranya itu ada anak yang tidak bisa membaca dan menulis. Begitu Bapak. Nah, saya itu ketika mau melanjutkan pelajaran, ketiga anak ini lambat dalam hal menulis, apalagi membaca. Kadang mereka itu lupa dengan huruf, seperti itu. Jadi saya sempat kebingungan juga untuk mengatasi hal tersebut. Begitu Bapak Taufik. Wah, menarik sekali ya Bu Erwin, permasalahan yang ditemui di lapangan. Kira-kira dari permasalahan yang ada ya, ada sebagian kecil murid 2-3 orang ya Bu Erwin ya, yang kesulitan dari beberapa siswa yang ada. Kira-kira nih harapan Bu Erwin ke depan inginnya seperti apa? Kalau harapan saya Bapak, saya ingin semua murid, terutama anak itu bisa membaca, bisa menulis, apalagi nanti bisa menghitung, seperti itu. Harapan pribadi saya. Dan juga itu sebenarnya bukan harapan saya pribadi saja, tetapi juga harapan teman-teman
guru yang lain. Karena saya sempat Pak Taufik cerita ke wali kelasnya. Ternyata wali kelasnya juga menemukan masalah yang sama dengan saya, seperti itu. Iya, luar biasa ya harapannya Bu Erwin. Kalau misalkan kita membuat semacam rentang lah atau skala, kira-kira menurut Bu Erwin permasalahannya Bu Erwin sekarang ini ada di skala berapa Bu Erwin? Sementara saat ini saya itu ada di skala 6. Dari skala yang digambarkan Bu Erwin barusan, seperti apa langkah-langkah atau apa yang sudah dilakukan Bu Erwin untuk mengatasi permasalahan anak yang kesulitan tersebut? Oh iya Bapak, yang pernah saya lakukan ketika pembelajaran, saya sering memanggil anak tersebut secara bergantian dan saya mencoba untuk memberikan satu kalimat yang ada di buku gitu ya Bapak ya, untuk dibaca. Karena mereka tidak bisa mengeja huruf. Kadang lupa hurufnya nih apa, lupa. Seperti itu. Selain itu, saya juga ketika istirahat Bapak, saya memanggil anak-anak tersebut secara bergantian juga ke ruang guru. Kadang di musola, seperti itu yang saya lakukan. Nah, kalau dengan cara yang seperti itu, kira-kira seperti apa hasilnya Bu Galina? Hasilnya waktu itu memang mereka butuh penanganan ekstra ya, supaya dia bisa mengeja, terutama mengeja huruf yang NG itu nggak bisa dia. Oh, begitu. Kadang namanya sendiri juga nggak bisa nulis, namanya sendiri tuh siapa nggak bisa nulis. Itu yang saya heran. Jadi kira-kira ke depan solusi seperti apa nih yang akan Bu Erwin lakukan? Solusi saya Bapak, rencana saya itu ke depan, yang pertama saya akan berkoordinasi dengan wali kelas. Selain itu juga kesiswaan yang sekaligus di situ sebagai BK ya. Selain itu juga ke guru pengajar kelas 7. Biar guru-guru itu juga tahu kondisi anak ini seperti itu. Kebetulan Bapak, saya kan ikut pendidikan guru penggerak. Di situ saya diajarkan tentang pendidikan berdiferensiasi, di mana pembelajaran itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar anak. Sehingga saya harus memenuhi kebutuhan anak tersebut sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Beda dengan yang anak-anak yang lain. Akan tetapi anak-anak yang lain tidak tidak terbengkalai seperti itu Bapak Taufik. Setuju. Saya setuju sekali Bu Erwin, mencoba menemukan sendiri solusi, yaitu tentang bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Erwin ya, di mana pembelajaran berdiferensiasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Kira-kira kapan nih Bu Erwin melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk kemudian permasalahan Bu Erwin itu bisa teratasi? Iya, baik. Insya Allah akan mulai hari Rabu besok Bapak. Kebetulan hari Rabu itu jam pertama saya mengajar kelas tersebut, seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Erwin. Baik Mungkin Bapak. di kesempatan yang lain nanti kira-kira ini kapan kita akan berjumpa lagi untuk bisa merefleksikan apa-apa yang nantinya Bu Erwin akan lakukan terkait dengan permasalahan barusan. Iya. Insya Allah hari Jumat ya Bapak ya. Hari Jumat. Hari ya. Jumat. Saya kan ngajarnya hari Rabu. Ya hari Jumat. Karena hari Kamis saya full Bapak. Seperti itu. Kebetulan saya hari Jumat juga
Jadi Ya, insya Allah kita ketemu lagi dari Jumat ya Bu Erwin ya. ya siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Erwin. Mudah-mudahan solusi yang Bu Erwin sudah tentukan barusan bisa terlaksana dengan sebaik mungkin. Amin. Sekian dari saya sebagai coach. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, percakapan yang luar biasa sekali ya, teman-teman. Nah, untuk hasil observasi dari saya, untuk aspek kehadiran penuh itu sudah cukup baik. Kemudian mendengarkan aktif juga cukup baik, dan membuat pertanyaan berbobot. Pak Taufik sudah bisa membuat pertanyaan berbobot. Hanya saja untuk masih minim ya dalam membuat kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh coach. Itu saja hasil temuan saya. Kemudian saya ingin bertanya Pak Taufik, menurut Pak Taufik sebagai coach, kira-kira apa yang sudah berjalan baik dalam percakapan coaching barusan? Kalau menurut saya yang sudah berjalan dengan baik itu adalah aspek kehadiran penuh, karena Bu Erwin barusan sudah menunjukkan permasalahannya sedetil mungkin. Kemudian juga aspek mendengarkan dengan baik. Saya sudah berusaha mendengarkan permasalahannya Bu Erwin, untuk kemudian Bu Erwin bisa mencoba menentukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Saya rasa itu pertanyaan berbobot ada, cuma mungkin beberapa perlu dikembangkan. Ya, baik Bapak, pertanyaan terakhir dari saya, apa yang perlu menurut Bapak yang perlu dikembangkan? Iya, seperti yang saya sampaikan barusan Bu Galina, bagaimana membuat pertanyaan yang Berbobot. lebih berbobot lagi, untuk kemudian Ibu Erwin dalam hal ini sebagai coach bisa menunjukkan permasalahannya lebih detail lagi, dan kemudian juga solusi yang ingin diambil juga bisa ditunjukkan dengan baik dari pertanyaan berbobot yang saya lakukan dan ingin saya kembangkan. Ya, baik. Demikian saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ya. Putaran ketiga kita sudah selesai. Baik, saya akhiri ya teman-teman. Selamat beraktivitas di malam hari ini. Selamat beristirahat juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.